Bertengkar di tempat umum, seorang wanita aniaya kekasihnya. Kekerasan dalam hubungan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Baru-baru ini, jagadmaya digegerkan dengan pertengkaran sejoli di ruang umum. Biasanya pria yang menganiaya perempuan. Kali ini, entah karena terlalu bucin atau apa, seorang pria tampak pasrah dianiaya kekasihnya. Awalnya pertengkaran sejoli ini terlihat biasa, hanya terlihat membentak si pria. Tapi sesaat kemudian, si cewek berkaus kuning tersebut seketika beringas bak macan, menghabisi si pria yang sama sekali tak melawan. Oknum TNI AL aniaya advokat. Sebuah aksi dugaan penganiayaan tampak dialami oleh seorang wanita asisten advokat di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Yang menjadi sorotan, oknum anggota TNI AL lah yang diduga tega melakukan penganiayaan tersebut. Dalam video yang beredar viral di media sosial, terlihat seorang wanita berjilbab yang masuk ke dalam sebuah kantor. Ia terlihat terlibat perseteruan panas dengan seorang oknum anggota TNI. Seorang pria yang diduga saudara pelaku terlihat membantu penganiayaan dengan memegangi tangan korban. Sampai akhirnya pelaku yang mengenakan seragam militer tampak berhasil merebut sesuatu dari korban. Jadi milikku, Bak pesta rakyat, seorang kakek 70 tahun nikahi gadis daun muda. bisa temani diriku sampai akhir hayatmu. Heboh seorang kakek berusia 70 tahun menikahi gadis daun muda berusia 25 tahun. Dan yang mengejutkan, pesta pernikahan pasangan beda usia itu digelar bak pesta rakyat. Si kakek terlihat diarak sambil ditandu warga layaknya karnaval. Pernikahan terpaut usia 45 tahun itu jangan warganet. Bagaimana tidak, layaknya pasangan muda-mudi, si kakek tampak mesra memeluk istri barunya saat berpose di depan kamera. Main judi, belasan nenek-nenek digerebek polisi. Tim Buser Polres Pangkal Pinang bersama Satuan Unit Reserse Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Desa Batu Belubang, Bangka Belitung. Penggerebekan ini dilakukan menindaklanjuti laporan warga yang kerap melihat rumah berinisial YA ini dijadikan tempat perjudian. Hasilnya, belasan penjudi tertangkap sedang asik bermain judi jenis capsyah di atas 4 meja. Mirisnya, para pemainnya adalah ibu rumah tangga yang rata-rata sudah lanjut usia. Inilah detik-detik pemadaman satu unit sepeda motor terbakar ketika sedang mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Rahkuta Sembiring, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Padahal pengendara motor telah mematikan mesin sebelum mengisi BBM. Namun tiba-tiba saat diisi bahan bakar, ada percikan api dari mesin motor.
sehingga menyebabkan kebakaran. Akibat peristiwa ini, pengendara motor mengalami luka bakar di kaki, sementara SPBU berhenti beroperasi sementara menunggu perbaikan mesin pompa. Udah bawa, terus bawa tadi apinya itu. Matikan lampu semua. Keliling aja dulu, Bang. Semprot, buka ini. Kejadian malam ini bakar unit sepeda motor di SPBU Lorong 20. Diduga kurang sabar saat menunggu lampu merah, seorang pengendara motor menerobos sebelum lampu hijau. Naas, kecelakaan pun tak terelakkan. Pemotor itu pun ditabrak mobil hingga terpental beberapa meter dari posisi awal. Seorang remaja tewas karena nekat hadang truk yang sedang melintas. Kejadian yang terjadi di Jalan Raya Serang, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu bermula saat korban bersama ketiga temannya berusaha menghadang sebuah truk kontainer yang sedang melintas. Naas, korban terpleset dan terjatuh saat hendak menumpang di bagian belakang truk. Akibatnya korban tewas seketika karena terlindas truk. Bukain dulu, bukain aja kalau bukain. Balap liar yang mengganggu jalan, seorang warga mengguyur air ke peserta balap liar hingga oleng dan akhirnya terjatuh. Peserta balap liar yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi itu kaget dan tak kuasa menahan motornya akibat licinnya jalan raya yang penuh dengan genangan air. Aksi ini pun dihujat warganet. Banyak yang mengatakan jika hal itu beresiko kematian. Tapi yakin cuma buat aku sama Raya? Ya yakin dong, buat apa lagi? Istriku sayang, istriku malang. Gegara bayarin makan, suami tega aniaya istri. Entah lagi ada masalah di kantor atau stres akibat beban hidup makin tinggi, seorang suami di Kembangan, Jakarta Barat berinisial D diduga tega melakukan penganiayaan terhadap istrinya Mandy Marcella pada 2 April 2022 lalu. Ironisnya, penganiayaan itu dilakukan hanya gara-gara tak terima telah membayarkan tagihan makan di sebuah restoran. Akibatnya wanita 45 tahun ini mendapat kekerasan di bagian tangan, kepala, paha, serta perut. Dari hasil foto menunjukkan mengalami memar yang cukup parah. Pada tahun 2021 kemarin, klien saya mengalami KDRT juga, kekerasan, yang dimana sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Namun demikian karena satu pertimbangan ya demi anak-anak, akhirnya mau berdamai. Lalu pada saat April ya, kekerasan itu berulang dialami lagi oleh Ibu Mandy. Selain itu, sang suami kerap menganiaya Mandy dengan tangan kosong. Bahkan tak jarang mendapat ancaman pembunuhan dari suaminya sendiri. Kasusnya telah dilaporkan ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dan kini dalam proses persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa kemarin. Dia lilit leher aku 2 kali pakai tali hair dryer, terus dia cekek aku, habis itu dijerat lagi sama dia, habis itu dia suruh mbak aku ambil pisau di dapur buat jadi saksi Pak Doni membunuh saya, habis itu mbak disuruh gali lubang untuk kuburan aku di depan rumah aku.
Korban merasa heran kenapa suaminya jadi berubah temperamen. Padahal selama ini, pasangan yang menikah selama 28 tahun itu memperlakukan suaminya dengan baik. Semenjak jam 11 pagi tadi sampai saat ini kami tidak melihat adanya atau kedatangan dari pihak laki-laki yang sudah menjadi tersangka di Polsek Kembangan, Jakarta Barat.